Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Oke, seperti yang kalian lihat di judul, jadi video kali ini saya akan membahas tips menambah modal di warung sembako tanpa harus meminjam ke bank dan juga lembaga finance lainnya. Hal utama dalam semua sektor usaha itu teman-teman, termasuk warung sembako itu adalah modal. Itu bisa dikatakan nyawanya warung sembako ya. Jadi kita sebagai pelaku usaha harus terus berpikir bagaimana caranya agar modal kita itu bisa terus berkembang agar supaya omset kita juga bertambah dan ujung-ujungnya profit kita juga pasti bertambah. Tidak jarang para pelaku usaha warung sembako meminjam uang di bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menambah modal usaha. Padahal kita sendiri bisa menambah modal tanpa perlu pinjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Tips pertama yang saya lakukan adalah disiplin keuangan. Jadi, salah satu cara yang saya lakukan untuk menambah modal adalah dengan tidak mengambil 100% keuntungan bersih atau profit yang didapat pada hari itu. Jadi misalnya saat ini keuntungan bersih saya itu 700.000 per hari. Maka saya ambil hanya 500.000 saja. 200.000-nya saya kembalikan lagi ke modal. Nah, jika per bulan saya buka 26 hari, maka ada 5,2 juta untuk tambahan modal yang terkumpul per bulannya. Cara ini sudah saya terapkan secara disiplin dari pertama kali saya membuka warung sembako. Waktu itu omset saya cuma 1 jutaan per hari dengan keuntungan yang cuma 100-an ribu saja. Tapi saya tidak ambil 100% keuntungan karena sekali lagi kita harus mengutamakan modal agar terus berkembang dan tidak stagnan. Tips kedua yang saya lakukan adalah disiplin jika harus berbelanja di warung kita sendiri. Ya, namanya punya usaha sembako, apalagi kalau barang-barang yang dijual lengkap, tidak mungkin kan kita berbelanja di tempat lain. Saya pribadi walaupun pemilik usaha, namun saya selalu membayar dari kantong pribadi jika mengambil barang apapun di warung sembako saya. Karena sekali lagi, modal adalah yang utama. Tidak boleh stagnan apalagi mengecil. Karena teman-teman bayangkan saja, jika per hari kita ambil barang senilai 10.000 dari warung kita tanpa membayar, per bulan ada 300.000 modal yang hilang. Dan per tahun itu hampir 4 juta. Jadi sangat besar kan teman-teman? Kadang-kadang kita menganggap remeh, cuma ambil barang seharga 1.000 atau 2.000 rupiah. Tapi jika dikumpulkan bisa besar jumlahnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, disiplin adalah kunci untuk menjaga modal kita. Tips yang ketiga, sebaiknya jangan pernah menerima hutang atau bon. Karena hutang artinya modal yang tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Padahal perputaran modal itu sangat penting dalam usaha warung sembako. Bisa teman-teman bayangkan betapa pusingnya ketika stok barang-barang sudah habis, sudah waktunya untuk stok ulang, mau belanja ke grosir, tapi modal kita tidak cukup karena sebagian barang laku karena hutang. Jadi lebih baik jualan kita itu nggak laku sama sekali daripada laku namun karena hutang. Bahkan kepada saudara atau kerabat sekalipun jangan pernah dikasih hutang. Karena justru yang paling susah ditagih itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Ya, terkecuali kalau ada tetangga atau saudara yang datang berbelanja yang uangnya kurang. Contohnya seperti ini ya. Mereka tuh datang berbelanja dan barang yang mereka belanja itu harganya 12.000. Namun uang yang mereka bawa itu hanya 10.000. Jadi mereka masih ada sisa 2.000 ya. Jadi kita tuliskan saja di catatan bahwa bapak atau ibu ini masih kurang 2.000 dan berbelanjanya itu tanggal sekian. Jadi ketika mereka datang berbelanja kembali, kita bisa ingatkan ke mereka bahwa masih ada uang yang kurang.
pembelanjaan barang apa di tanggal berapa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus disiplin ya dalam mengembangkan modal kita agar supaya tidak tertahan atau tidak stagnan di hutang. Jadi cara-cara di atas sudah saya terapkan rutin sejak awal membuka usaha. Hasilnya modal warung saya bertambah signifikan tanpa perlu pinjam uang kemana-mana. Dari awal barang yang saya jual hanya 200-an jenis saja. Sampai sekarang sudah 1.400 jenis barang. Saya tidak perlu pusing dengan segala macam cicilan dari bank atau lembaga keuangan lainnya karena semua barang saya beli secara cash. Nah, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai menambah modal di warung sembako tanpa harus meminjam uang ke bank. Semoga video ini boleh bermanfaat untuk teman-teman semua, para pemula di usaha warung sembako, atau bagi teman-teman juga yang sudah menjalankan usaha warung sembako namun masih kebingungan dalam menambah modal. Jika ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih.